Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis perusahaan dari L'Oreal. Di bab 1 ini saya akan membahas identitas perusahaan. Nama L'Oreal adalah L'Oreal Group atau Grup L'Oreal dalam bahasa Prancis. Lokasi kantor pusat L'Oreal berada di Prancis, tepatnya di kota Clichy, sebuah kota di wilayah Ile-de-France yang terletak di kota Paris. L'Oreal didirikan pada tahun 1909 oleh Eugène Schuller, seorang ahli kimia asal Prancis. Ia memulai perusahaan dengan menciptakan warna rambut inovatif bernama L'Oreal yang aman dan mudah digunakan dibandingkan produk warna lainnya pada masa itu. Visi perusahaan L'Oreal mendapatkan 1 miliar konsumen di seluruh dunia dan menciptakan produk kecantikan yang memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Misinya menawarkan produk kecantikan berkualitas tinggi untuk semua orang di seluruh dunia, mengeksplorasi produk masa depan dan menciptakan inovasi untuk mendukung keindahan dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis produk utama dari L'Oreal. Yang pertama ada produk perawatan kulit yang terdiri dari pelembab dan serum anti penuaan. Yang kedua ada produk kosmetik yang terdiri dari foundation, lipstick, dan maskara. Yang ketiga ada perawatan rambut seperti sampo, conditioner, masker rambut, dan serum. Yang keempat ada pewarna rambut. Yang kelima ada parfum, dan yang keenam ada produk pria. Selanjutnya ada pasar global. Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu pasar terbesar yang memainkan peran penting dalam penjualan produk L'Oreal. Yang kedua ada Cina, dan yang ketiga ada Prancis. Prancis sebagai negara asal yang merupakan pasar penting dengan basis konsumen yang kuat dan loyal. Yang keempat ada Jerman. Jerman sebagai salah satu ekonomi terbesar di Eropa, Jerman berperan signifikan dalam penjualan produk L'Oreal. Dan yang kelima ada Indonesia. L'Oreal beroperasi di Indonesia selama lebih dari 36 tahun dan memiliki pabrik terbesar secara global di Jababeka dengan kapasitas produksi mencapai 300 juta unit per tahun. Selanjutnya di bab 2 ada tahapan bisnis internasional yang meliputi ekspor. Pada tahap awal, L'Oreal memulai ekspansi internal melalui ekspor produk ke negara-negara Eropa. Yang kedua, ada investasi langsung. Perusahaan mulai mendirikan pabrik dan kantor distribusi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Yang ketiga, ada multinasional. L'Oreal beroperasi di lebih dari 150 negara dengan fasilitas produksi, pusat R&D, dan kantor regional yang disesuaikan dengan pasar. Yang terakhir ada globalisasi digital. Selanjutnya ada strategi ekspansi. Yang pertama ada joint venture. Joint venture yang pernah dilakukan oleh L'Oreal ada INEOF pada tahun 2002 sampai 2015. INEOF sendiri yaitu joint venture antara L'Oreal dan Nestle yang diluncurkan pada tahun 2002. Yang kedua ada Sihyo pada tahun 2022. Yang ketiga ada Galderma pada tahun 1981 sampai 2014 dan 2024. Yang kedua ada lisensi. Beberapa perjanjian lisensi yang telah dilakukan oleh L'Oreal. Yang pertama ada Prada pada tahun 2019, yang kedua ada Valentino pada tahun 2018, dan yang ketiga ada Takami CO pada tahun 2020. Yang ketiga ada investasi langsung. L'Oreal telah melakukan berbagai investasi langsung di berbagai negara termasuk Indonesia. Di antaranya ada pabrik di Indonesia pada tahun 2012 dan ada investasi pada merek wewangian di Tiongkok pada tahun 2023. Selanjutnya ada adaptasi produk. L'Oreal sangat menekankan pada penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya seperti produk perawatan rambut, warna kulit, dan preferensi budaya.
Selanjutnya, strategi pemasaran global. L'Oreal berhasil menggabungkan strategi global dan lokal melalui pendekatan globalization. Yang pertama ada branding global, yang kedua ada media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga ada event sponsorship. Selanjutnya ada keunggulan strategis. Yang pertama, inovasi berkelanjutan dengan 35 pusat R&D di seluruh dunia. Yang kedua, ada portofolio merek seperti Lancome Premium hingga Garnier Mass Market. Yang ketiga, ada keberlanjutan. L'Oreal berkomitmen pada inisiatif ramah lingkungan. Selanjutnya di bab 3 saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Ada tahapan bisnis internasional yang terdiri dari lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini terdiri dari geopolitik, nilai tukar, inflasi dan suku bunga, dan harga bahan baku. Yang kedua ada lingkungan sosial yang terdiri dari tren kecantikan berubah di setiap wilayah. Yang kedua ada keberagaman dan inklusi. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan teknologi yang terdiri dari transformasi digital, penelitian dan pengembangan, dan teknologi yang berkelanjutan. Yang keempat ada lingkungan politik yang meliputi regulasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan pemerintah. Dan yang kelima ada lingkungan hukum terdiri dari peraturan produk, hukum kekayaan intelektual, dan ketenaga kerjaan lingkungan. Selanjutnya ada analisis SWOT global. Di sini ada strength kekuatan. Yang pertama ada portofolio merek yang luas, yang kedua ada inovasi dan penelitian, yang ketiga ada kehadiran global yang kuat, operasi di lebih dari 150 negara, yang keempat ada keanekaragaman produk. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar tertentu. Yang kedua, kontroversi produk. Yang ketiga, persaingan internal antar merek. Yang keempat, ada biaya operasionalnya tinggi. Dan ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren kecantikan alami dan organik. Yang kedua, digitalisasi dan e-commerce. Yang ketiga, inovasi dalam personalisasi produk. Yang keempat, kemitraan strategis dan akuisisi. Yang terakhir, ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingannya ketat. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen yang cepat. Yang ketiga, isu lingkungan dan regulasi. Dan yang terakhir, ancaman produk palsu. Nah, selanjutnya di bab 4 ini ada sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Sistem ekonomi, sebagian besar operasi perusahaan ini berada di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbuka seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta kawasan Asia yang berkembang pesat. Sistem ekonomi pasar terbuka memberikan peluang besar bagi L'Oreal untuk memperluas jangkauan pasarnya, berinovasi, dan meningkatkan daya saing di kancah global. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, ada keunggulan komparatif. L'Oreal memanfaatkan keunggulan ini dengan mengintegrasikan produksi kosmetik di negara-negara dengan biaya produksi rendah seperti India dan Indonesia, dengan fokus pada penelitian dan pengembangan di negara-negara maju seperti Prancis dan Amerika Serikat. Yang kedua, ada keunggulan absolut. L'Oreal memiliki teknologi dan inovasi dalam produk kecantikan. Misalnya perawatan kulit berbasis sains yang memungkinkan mereka untuk menjadi pemimpin pasar global. Selanjutnya, keterlibatan dalam perjanjian perdagangan. L'Oreal mendapatkan keuntungan dari perjanjian perdagangan internasional seperti Uni Eropa dan WTO. Contohnya, mereka dapat mengimpor bahan baku dan mendistribusikan produk dengan tarif rendah di berbagai negara. Selain itu, mereka mematuhi peraturan seperti REACH atau Registration, Evaluation, Authorization, dan Restriction of Chemicals untuk memastikan standar lingkungan dan keselamatan.
Selanjutnya, pengaruh tarif dan non-tarif. Peraturan di Cina mewajibkan pengujian tertentu pada produk kosmetik impor yang dapat memperlambat proses masuknya produk ke pasar. Untuk mengatasi hambatan ini, L'Oreal melakukan investasi besar dalam adaptasi produk lokal. Contohnya, perusahaan menciptakan produk yang disesuaikan dengan kondisi kulit dan preferensi konsumen lokal di berbagai wilayah. Selanjutnya di bab 5 ada operasi dan manajemen internasional. Yang pertama, desain organisasi. L'Oreal menggunakan struktur organisasi matriks yang bekerja secara kolaboratif dengan tim lokal. Contohnya, di Indonesia, L'Oreal memasarkan produk halal seperti Garnier dan Maybelline, menyesuaikan dengan preferensi konsumen muslim dengan tetap memenuhi standar global. Selanjutnya, manajemen pemasaran internasional. L'Oreal mengadopsi pendekatan think global, act lokal. Strategi ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk merancang kampanye pemasaran global yang kuat, sekaligus menyesuaikan elemen lokal agar lebih relevan di pasar tertentu. Contohnya, kampanye global untuk Maybelline. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal. L'Oreal memiliki rantai pasokan global yang sangat terintegrasi. Mereka memproduksi di lebih dari 40 pabrik di seluruh dunia dan mendistribusikan produk ke 150 negara. Selanjutnya, pengelolaan produktivitas. L'Oreal menggunakan otomatisasi dan digitalisasi dalam proses manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dengan mengimplementasikan sistem industri 4.0. Pengelolaan kualitas. L'Oreal memiliki standar kualitas global yang sangat ketat, mematuhi peraturan internasional seperti ISO 9001. Mereka juga melakukan uji klinis ketat untuk memastikan keamanan produk. Selanjutnya, pengelolaan informasi. L'Oreal memanfaatkan teknologi big data dan analitik untuk memahami preferensi konsumen. Mereka juga memiliki platform e-commerce global yang kuat seperti Amazon dan Lazada untuk mendukung operasional internasional. Selanjutnya, bab 6. Ada isu keuangan internasional. Fluktuasi nilai tukar mata uang, misalnya apresiasi euro terhadap mata uang lain, dapat menyebabkan kenaikan harga produk L'Oreal di pasar luar negeri yang beroperasi mengurangi daya beli konsumen. Nah, selanjutnya pengelolaan risiko nilai tukar. L'Oreal menggunakan kontrak derivatif seperti forward exchange contracts untuk melindungi risiko fluktuasi nilai tukar. Selain itu, mereka mendiversifikasi pendapatan dari berbagai wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Manajemen modal kerja. L'Oreal mengelola modal kerja dengan memaksimalkan efisiensi rantai pasokan dan mengelola arus kas secara ketat. Misalnya, mereka memprioritaskan pembiayaan proyek R&D di negara maju dengan menekan biaya produksi di negara berkembang. Selanjutnya, sumber-sumber investasi pendanaan L'Oreal berasal dari berbagai saluran, termasuk penerbitan obligasi dan laba ditahan. Perusahaan juga aktif melakukan akuisisi strategis untuk memperluas portofolio produknya. Contohnya mengakuisisi NIK, Urban Decay, dan merek-merek lokal lainnya yang membantu L'Oreal menjangkau segmen konsumen baru. Selanjutnya, di bab 7 ini ada kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Sebagai perusahaan yang beroperasi di lebih dari 150 negara, L'Oreal menghadapi tantangan besar dalam mengelola tenaga kerja lintas budaya. Untuk mengatasi hal ini, mereka menggabungkan strategi rekrutmen lokal dengan pelatihan global. Selain itu, L'Oreal juga berkomitmen pada keberagaman dan inklusi, termasuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi manajerial, serta memastikan representasi etnis yang lebih luas dalam tim global mereka. Selanjutnya, tantangan strategi internasional. L'Oreal menghadapi tantangan strategi internasional seperti perbedaan regulasi kosmetik, persaingan dengan merek lokal, dan tren konsumen yang berubah, seperti permintaan produk vegan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, strategi internasional.
Strategi utama L'Oreal adalah lokalisasi global dan lokal, yaitu menjaga standar global tetapi menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya di bab 8 ini ada etika bisnis. L'Oreal menerapkan prinsip etika yang ketat dalam operasionalnya melalui Code of Ethics yang diberlakukan secara global. Salah satunya pelarangan uji coba pada hewan kecuali di negara yang masih mewajibkan hal tersebut seperti Cina. Untuk mengurangi ketergantungan pada pengujian hewan, mereka mengembangkan teknologi alternatif seperti Episkin, yaitu kulit sintetis untuk pengujian produk. Selanjutnya, keberlanjutan. Komitmen L'Oreal terhadap keberlanjutan terlihat melalui program L'Oreal for the Future. Perusahaan menargetkan netral karbon pada tahun 2030 menggunakan 100% bahan kemasan yang dapat didaur ulang. Contohnya, inisiatif Garnier di Indonesia yang meluncurkan program daur ulang kemasan plastik bekerja sama dengan lembaga daur ulang lokal. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam bidang tanggung jawab, L'Oreal menjalankan program seperti Beauty for a Better Life yang melatih perempuan dari komunitas kurang mampu untuk bekerja di industri kecantikan. Selanjutnya ada isu etis global. Salah satunya adalah terkait pengujian pada hewan. Sebagai respon, mereka mengembangkan teknologi alternatif seperti Episkin kulit sintetis untuk pengujian produk dan mendorong perubahan regulasi di pasar seperti Tiongkok. Selanjutnya di bab 9 ini ada kompetitor utama. Di pasar global, L'Oreal bersaing dengan perusahaan besar seperti Unilever, Procter & Gamble atau P&G, dan Estée Lauder. Persaingan ini terjadi di berbagai kategori termasuk perawatan kulit, rambut, dan kosmetik. Selanjutnya, strategi persaingan. Untuk tetap kompetitif, L'Oreal menggunakan strategi inovasi dan diferensiasi produk. Mereka terus memperluas portofolio dengan teknologi seperti produk berbasis steam untuk perawatan kulit yang dirancang secara ilmiah. Dan yang terakhir, ada dinamika pasar. Dinamika pasar kosmetik internasional juga mempengaruhi strategi L'Oreal. Konsumen semakin mencari produk alami, vegan, dan ramah lingkungan. Perubahan kebiasaan belanja ke platform online, terutama setelah pandemi, membuat L'Oreal memperkuat kehadiran mereka di e-commerce global. Nah, di bab 10 ini, pelajaran dari studi kasus perusahaan L'Oreal ini mengajarkan pentingnya inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Perusahaan membuktikan bahwa adaptasi produk sesuai dengan kebutuhan lokal tidak harus mengabaikan standar global. Selain itu, pengelolaan tenaga kerja lintas budaya menjadi kunci keberhasilan strategi internasional mereka. Dengan investasi dalam riset, digitalisasi, dan keberlanjutan, L'Oreal mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar global. Relevansinya di tengah tren kosmetik alami dan teknologi digital memberi keunggulan kompetitif jangka panjang dengan komitmen pada inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. L'Oreal diperkirakan terus menjadi pemain utama industri kecantikan. Menurut saya, L'Oreal punya peluang besar untuk terus jadi pemimpin pasar karena fokus pada inovasi seperti teknologi kulit sintetis dan AR untuk mencoba make up. Mereka juga cepat menangkap tren seperti produk ramah lingkungan dan cruelty free, serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal tanpa kehilangan identitas global. Keunggulan di pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer juga menjadi referensi mereka. Tantangan seperti regulasi, tekanan lingkungan, dan persaingan harga tetap ada. Tetapi jika L'Oreal terus beradaptasi dan mendengarkan konsumen, mereka bisa mempertahankan posisinya di pasar. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.